Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Di video ini saya akan mengajarkan bagaimana meditasi cakra agar diri kita bisa menyikapi suami. Nah, bukan, ini perempuan ya maksudnya kita ya. Diri Anda perempuan, saya kan laki-laki. Jadi bahasa saya adalah bukan kita, tapi diri Anda yang perempuan untuk menyikapi suami yang egois, suami yang suka marah-marah, suami yang angkuh. Ini timbul dari pertanyaan ibu yang ada di Malaysia yang punya suami yang angkuh, yang cuek, gak peduli. Beliau merasa vibrasi energinya beda banget. Nah, bagaimana caranya? Sebelum saya bahas, silakan subscribe channel ini dan bunyikan lonceng. Dan apabila Anda ingin terus meningkatkan kebahagiaan diri, keharmonisan diri, baik secara tubuh, jiwa, dan spiritual, saya sarankan untuk belajar meditasi Reiki Kundalini. Anda bisa lihat di website pelatihanreiki.com atau di aktivasikundalini.com. Oke? Ada cakra yang akan tersentuh ketika Anda sebagai wanita diangkuhi, diegoisi, dimarah-marahi oleh suami Anda. Ini biasanya dari cakra jantung, solar plexus, cakra seks, dan cakra ajna. Jadi susah berpikir, males, sakit mah, deg-degan, pusing. Nah, ini efek dari timbulnya sebab akibat karena keangkuhan orang lain yang Anda terima. Maksudnya Anda perempuan yang menerima ya. Akhirnya terjadilah efek dari hal tersebut. Nah, ada dua kemungkinan yang saya ajarkan, yaitu yang pertama adalah Anda menerima kondisi ini, namun dengan menetralkan diri Anda dari efek-efek negatif atas perilaku tersebut. Caranya gimana? Ketika Anda tersentuh karena marah dari suami Anda dipukul misalkan. Kalau saya sendiri sih gak pernah mukul. Kok tega-teganya ya mukul ya? Kalau saya sendiri merasa ini bukan sikap yang tepat. Ya paling kalau saya marah wajar. Menasihati dengan suara keras wajar. Kalau saya menganggap bahwa memukul itu sudah kurang ajar, bukan wajar. Tapi di sisi lain, karena kebiasaan yang meniru dari orang tuanya, biasanya laki-laki memukul istrinya itu dianggap kewajaran. Ketika dipukul ya, Anda dipukul misalkan, ditonjok misalkan, saking sebelnya suami yang bangsat itu, Anda ditonjok, kena diri Anda. Maka seketika langsung Anda lakukan meditasi. Kalau Anda sudah terbiasa meditasi, mudah sekali memasuki kondisi meditasi di kondisi apapun, di keadaan apapun. Anda langsung usap pukulan itu di bagian mana, langsung grounding ke bawah, grounding ke dalam bumi. Ini hanya sebuah sentuhan, ini hanya sebuah pukulan. Saya tenang dan nyaman. Apakah sikap seperti ini baik untuk kehidupan Anda? Ada satu sisi baik, ada satu sisi tidak baik. Satu sisi baik adalah ketika Anda tidak terganggu ibadah Anda kepada Tuhan Anda. Misalkan Anda pas sedang ibadah tidak diganggu seperti itu. Berarti hal ini sebenarnya baik karena suami Anda tidak mengganggu ibadah Anda. Tapi kalau sampai setiap ibadah Anda diganggu, dipukuli, dirusak ibadah Anda, dirusak ketenangan jiwa Anda, maka itu tidak baik. Ceraikanlah kalau perlu.
Tapi kalau Anda tidak diganggu dalam ibadah namun diganggu dalam sikap yang tidak tepat, kemudian Anda dipukul, sikap yang tidak tepat, kemudian Anda dimarahi, kemudian Anda dicuekin, dan Anda tidak terganggu dalam ibadah Anda, ini saran saya pertahankanlah. Karena saya pernah mendengar dari Al-Quran dan hadis bahwa suami istri ini akan masuk ke surga bersama-sama. Ada suami yang jadi wali karena istrinya galak. Ada istri yang jadi wali karena suaminya galak. Ada, mungkin Anda sebagai pendengar dari ceramah-ceramah kiai, dari ceramah ustadz, dari ceramah ulama, dari ceramah guru-guru Anda pernah mendengar hal ini. Orang jadi meningkat spiritualnya karena keterlibatan orang lain dan dia teruji sabar. Sabar yang baik adalah menetralkan diri dari efek negatif. Bukan memendam amarah, bukan memendam kekecewaan. Suami marah, anggap suaranya adalah sebuah suara. Saya tenang dan nyaman. Tuhan, perbaiki sikap suami saya. Tolong, melalui cara yang Engkau tahu, yang Engkau maha mengetahui segalanya. Pasrahkan kepada Tuhan Anda. Tolong tunjukkan jalan yang baik untuk suami saya. Misalkan dicuekin, ya, Anda melihat suami Anda tidak pernah menyapa Anda. Cuek, diam, gak peduli. Anggap saja itu hanya sebuah gambar. Itu hanya sebuah gambar yang tidak menyenangkan. Itu hanya sebuah penampakan yang saya lihat tidak suka. Saya tidak serak. Namun itu suami saya. Saya tenang dan nyaman. Intinya selama tidak mengganggu ibadah Anda, selama tidak mengganggu ketenangan jiwa Anda, ketenangan dalam Anda menenangkan jiwa. Misalkan Anda punya kebiasaan meditasi, ya. Anda tidak diusik dalam meditasi, Anda tidak diusik dalam ibadah, Anda tetap menjalaninya dengan baik, maka lanjutkan hubungan Anda. Namun kalau Anda sudah diusik dalam ibadah Anda tidak punya ketenangan jiwa sama sekali, bahkan ketenangan dalam duniawi dan ketenangan batin. Maka saran saya, rembuki yang baik, musyawarahkan yang baik, apakah mau dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Nah, orang-orang yang tadi saya katakan seperti ungkapan, seperti firman di Quran dan hadis, ya, itu jika suami Anda suka marah-marah, angkuh, egois, dan Anda tetap bertahan di situ mempertahankan keluarga Anda, maka nantinya akan bersama dengan Anda di surga, insya Allah. Suami akan mengikuti Anda karena Anda derajatnya lebih tinggi di mata Tuhan. Begitu juga jika istri punya suami yang begitu juga suami yang punya istri yang angkuh, egois, dan suka marah-marah. Dan suami itu sabar, bisa meditasi cakra dengan baik. Cakra ajna, cakra tenggorokan, cakra jantung, cakra solar plexus, cakra seks, bisa menetralkan dengan baik. Maka istri ini akan mengikuti suami yang baik. Karena derajatnya lebih tinggi suami. Jadi derajat ini tidak monoton harus suami. Bisa juga istri. Mungkin dalam ceramah-ceramah ada yang lebih menekankan bahwa istri itu mengikuti suami, istri itu mengikuti suami. Ya, suami yang baik, yang punya derajat tinggi di mata Tuhan. Kalau yang punya derajat tinggi di mata Tuhan adalah istri, maka suami yang mengikuti istri.
Nah, kalau ada sikap marah-marah, sikap egois, sikap angkuh dari suami, ya nanti sebelum mengikuti istri di surga, dia digodok dulu di neraka. Diuji dulu agar dia insaf, agar dia kapok atas perilakunya di masa lalu. Nah, nanti suami itu akan mencari istrinya. Di mana ya istriku yang dulu pernah saya tampar? Di mana ya istriku yang dulu pernah saya tonjok? Di mana ya istriku yang dulu pernah saya pukuli? Saya dengarkan suara piring pecahan setiap hari. Saking gilamnya suami ya. Nah, jadi Anda sebagai istri tidak perlu khawatir. Ada surga untuk Anda. Bahkan Anda akan menjadi pemimpin. Anda punya derajat tinggi di mata Tuhan atas kesabaran Anda dengan meditasi cakra. Caranya begitu. Cakra Anda yang tersentuh di mana? Misalkan jantung Anda berdebar. Lakukan meditasi sebentar. Bersihkan cakra jantung. Keluarkan rasa debar itu ke dalam bumi. Anda bisa masukkan langsung keluar dari pori-pori di dekat jantung sini, masuk ke dalam bumi, dan Anda netral dan Anda rileks dan nyaman. Ya Allah, berkahi niat batin saya, ya Allah berkahi niat batinku agar aku bahagia menjalani hidup ini, dan mudah-mudahan suamiku menjadi lebih baik. Begitu ya. Grounding, rasa pegal, rasa tidak nyaman di kepala, di kening, di leher, semua di grounding. Sampai di cakra solar plexus, emosi karena kecemasan, tidak doyan makan, semuanya di grounding. Di cakra seks juga karena mungkin tidak tertarik seksual karena suami yang angkuh, yang egois, yang suka marah-marah, grounding semua. Nikmati kehidupan Anda dengan baik. Jalani hubungan jika diminta suami dengan cara netral, tidak memasukkan sosok-sosok emosi, kemarahan di dalam cakra Anda. Lepaskan. Ini demi Tuhan, ini demi ibadah. Maka Anda punya derajat tinggi di mata Tuhan. Anda sebagai pencerah alam semesta, Anda akan dipandang baik oleh alam semesta, bahwa Anda yang pantas masuk surga. Dan suami Anda akan mengikuti, sama-sama ketemu di surga. Namun dengan cara nanti dimasukkan neraka dulu. Bentar untuk pengujian bahwa Anda sudah marahin istri kamu. Ini ujiannya, ini balasannya. Cemplungin sebentar di neraka agar kapok, baru ikut dengan Anda. Gitu ya, paham ya apa yang saya sampaikan? Dua pilihan, pertahankan atau lanjutkan atau tidak Anda lanjutkan. Kalau sampai mengganggu ibadah Anda, silahkan tidak dilanjutkan. Tapi kalau Anda tidak terganggu ibadah Anda bisa meditasi dengan baik, Anda bisa menenangkan jiwa dan mengkondisikan spiritual Anda tetap ingin tetap pada pencerahan Tuhan, maka lanjutkan. Terima kasih, semoga kehidupan keluarga kita semua semakin baik setelah belajar meditasi Reiki Kundalini. Selamat rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.